Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Kali ini kita akan membahas tentang soal tes intelijensia umum. Soal ini selalu keluar di saat ujian CPNS, kemudian sekolah kedinasan, tes potensi akademik, dan tes-tes lainnya. Nah, kita mulai dari tes deret bilangan. Di sini ada deret bilangan ya, ada pola terbaru. Teman-teman yang ujian BUMN kemarin pasti sudah tidak asing dengan deret seperti ini. Nah, ada 3689, kemudian ada 3698 dan ada 1849 dan seterusnya gitu ya. Nah, kita harus tentukan polanya. Di sini kita harus menemukan bilangan atau angka yang harus dirubah agar bisa membentuk sebuah pola bilangan. Bagaimana maksudnya? Jadi begini maksudnya. Kan dari bilangan 1 ke bilangan 2 ini ditambah 9 ya. Ditambah 9. Kemudian 3698 ke 1849 itu dibagi 2. Oke. Nah, kemudian di pola di berikutnya yaitu ada 239 ke 248 itu ditambah 9. Kemudian berikutnya yaitu 248 ke 124 itu dibagi 2. Nah, jadi polanya itu adalah ditambah 9 dibagi 2. Kita harus menemukan bilangan yang harus dirubah di antara garis ini. Nah, di antara garis yang ini. Baik, langsung saja kita kerjakan. Nah, 1849 ditambah 9. Benar ya teman-teman ya, 1858. Kemudian 1858 dibagi 2. Nah, ini harusnya itu kayaknya bukan 928 ya. Kita coba hitung sama-sama. 58 dibagi 2 gitu kan. 18 bagi 2 9. Kemudian 58 dibagi 2 itu 29 ya teman-teman ya. Jadi harusnya di sini itu adalah 929. Kemudian kalau 929 kita tambahkan 9, maka hasilnya adalah 938. Kemudian 938 kita bagi 2 gitu kan. Maka hasilnya adalah 469. Kemudian 469 kita tambahkan 9 adalah 478. Kemudian kita bagi 2 adalah 239. Maka jawabannya adalah 928. Yang mana teman-teman? Yang B. Baik, kita ke soal berikutnya. Ada 578, 580, 290, dan 292 dan seterusnya gitu ya. Nah, kita harus tentukan dulu polanya. 578 ke 580 itu adalah ditambah 2 ya teman-teman ya. Tambah 2. Kemudian berikutnya dibagi 2 ya teman-teman. Dibagi 2. Kemudian ditambah 2 ya. Tambah 2 dan berikutnya dibagi 2. Sorry, ini tambah 2 kemudian dibagi 2. Oke. Kita harus menentukan bilangan yang harus dirubah ya di antara garis ini agar bisa membentuk sebuah pola bilangan. Kita hitung sama-sama ya. Kalau 292 dibagi 2 itu apakah 146? 292 dibagi 2. 2 dibagi 2 itu 1. 92 146. Nah, ini benar. Kemudian 146 ditambah 2. Hasilnya 148, benar. Kemudian 148 dibagi 2. Itu hasilnya 74, benar. 74 ditambah 2 hasilnya 76. Kemudian 76 dibagi 2. 76 dibagi 2 harusnya itu 38 ya teman-teman ya. 76 kita bagikan 2. Ini 3, 6 ya, harusnya itu 38.
Ketika 38 ditambah 2 hasilnya adalah 40. Kemudian 40 kita bagi 2 lagi hasilnya 20. Dan 20 kita tambah 2 hasilnya adalah 22. Maka jawaban yang tepat adalah yang E ya, 34. Soal berikutnya ada 729, kemudian 625, 243, 125, 81, 25, 27, 15, kemudian 9, 1, dan 3. Nah, kita harus menentukan bilangan mana yang harus dirubah agar membentuk sebuah deret bilangan. Oke, baik. Ini sepertinya dua pola ya, teman-teman. Nah, ini 729 ke 243 itu dibagi 3. Kemudian benar ya dibagi 3 ya. 729 kita bagi 3. Oke, berarti 2 ya. 6. Ya, 243 ya, teman-teman. Kemudian 243 dibagi 3 itu hasilnya adalah 81. Kemudian 81 dibagi 3 hasilnya 27, benar. 27 kita bagi 3 itu 9. Dan 9 dibagi 3 itu 3 ya. Nah, gak ada yang salah ya di pola ini. Kemudian berikutnya 625 ke 125 itu dibagi 5 ya. Dibagi 5, kemudian 125 ke 25 juga kita bagi menjadi 5. Kemudian 25 kita bagi 5. 25 dibagi 5 harusnya ini adalah 5 ya, teman-teman ya. 5. Karena kalau 5 dibagi 5 itu 1. Ya, jadi jawabannya adalah yang 15, yang D. Gampang kan, teman-teman? Berikutnya soal nomor 4. Fandi membeli satu kodi barang dengan harga 1.250.000. Jika Aula ingin membeli 2 lusin barang yang sama, berapa uang yang harus dibayarkan? Nah, ini adalah perbandingan senilai ya, teman-teman ya. Kita bisa hitung dulu harga satuannya atau kita bisa langsung kerjakan dengan menggunakan rumus perbandingan senilai juga bisa. Nah, di sini kan ada barang ya, barang satu kodi. Satu kodi itu berapa, teman-teman? Satu kodi itu 20. Kemudian kalau Aula itu 2 lusin. Satu lusinnya itu 12 ya. Berarti kalau 2 lusin itu adalah 24 gitu kan. Nah, kita bisa hitung harga satuannya dulu. Misalnya satu barangnya ya, satu buahnya itu adalah 1.250.000. 1.250.000 dibagi berapa ini? Satu kodi itu 20 dibagi 20 gitu kan. Sama dengan, jadi kurang lebih coba 62.500 ya. Oke, kita hitung sama-sama deh. 12 dibagi 2. Oke, ini ada 6. 5 dibagi 2 itu 2 ya. 2, kemudian turun 1. 4, 1. Nah, 0 turun 0. Oke, jadi 625.000. Jadi bener ya, 625.000 ya. Oh, enggak dibagi 2. Sorry, nolnya lebihan. Jadi 62.500. Harga satu barangnya itu adalah 62.500. Kemudian ditanyakan adalah 2 lusin, berarti 24 dikali 62.500. Oke. Nah, kita hitung sama-sama. 625 dikali 24 gitu kan. 4 kali 5 0, 2 gitu kan. 10. 4 kali 6 itu 24 tambah 1 itu 25 ya. 25. Kemudian ini 0 bawah 1, 2, 4, 5, 12. Oke, jadi jawabannya adalah 0, 0, 0. Ini 5. Oke, 1.500.000. Jawabannya adalah yang D. Ya. Gampang kan, teman-teman? Kita ke soal berikutnya. Bondan telah melakukan 3 kali tes matematika dengan nilai rata-rata 89.
Berapa nilai yang harus Bondan peroleh jika ingin nilai tes selanjutnya mendapatkan nilai rata-rata 90? Oke, silakan teman-teman barangkali mau mengerjakan dulu, boleh. Nah, ini Bondan itu sudah mengerjakan 3 kali tes, rata-ratanya adalah 89. Jadi nilai totalnya adalah 3 kali 89. 3 kali 89 itu adalah 263 ya. 267. Kemudian Bondan ingin mendapatkan nilai 90 pada tes keempat. Jadi tes keempat Bondan ingin mendapatkan nilai 90. Oke, jadi ini 4 kali 90 adalah 360. Maka nilai yang harus diperoleh Bondan adalah 360 dikurangi 267. Nah, ini pinjam 1 ke sini 3, kemudian 5, pinjam 1 15 kurangi 6 itu adalah 9. Oke, 93. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 6. Bilangan pertama ditambah dengan 3 kali bilangan kedua menghasilkan angka 140. Bilangan kedua nilainya 3 kali lebih banyak dari bilangan pertama. Nilai dari bilangan kedua adalah, jika kita misalkan bilangan pertama itu adalah X. Bilangan pertama itu adalah X. Kemudian bilangan kedua itu adalah Y. Nah, berarti kalimat yang ini bilangan pertama, berarti bilangan pertama itu X ditambah 3 kali bilangan kedua berarti ditambah 3Y akan menghasilkan 140. Kemudian bilangan kedua nilainya 3 kali lebih banyak daripada bilangan pertama. Berarti bilangan kedua itu adalah Y. Y sama dengan 3 kali lebih banyak, Y sama dengan 3X gitu kan. Nah, yang ditanyakan adalah bilangan kedua. Jadi langsung saja kita substitusikan nilai Y-nya dulu ya ke persamaan yang pertama. Jadi X ditambah 3, 3-nya Y-nya kita rubah menjadi 3X ya. 3X sama dengan 140. Jadi X ditambah 3 kali 3 9 ya. 9X sama dengan 140. Jadi 10X sama dengan 140. Maka X sama dengan 140 dibagi 10 adalah 14. Oke, X-nya 14. Jadi kita tinggal cari Y. Kayaknya warnanya kurang enak nih. Berarti Y sama dengan 3 dikali X. Jadi Y sama dengan 3 dikali 14. Oke, 3 dikali 14 adalah 42. Maka jawabannya yang A. Gampang kan teman-teman? Kita ke soal berikutnya. Bilangan pertama ditambah dengan 3 kali bilangan kedua menghasilkan angka. Oh, sepertinya ini sama ya soalnya sama yang tadi. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, perbandingan diameter dua lingkaran A dan B adalah 6 berbanding 4. Berapa perbandingan luas kedua lingkaran tersebut? Baik teman-teman, berarti kita harus tahu rumus luas lingkaran. Jadi rumus luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Nah, R itu adalah setengahnya dari diameter ya teman-teman ya. Jadi kita bisa hitung dulu jari-jarinya ya. R itu jari-jari atau bisa langsung aja kita dibagi 2 ya. Karena perbandingan diameternya adalah 6 berbanding 4. Jadi luas lingkaran A dibagi luas lingkaran B gitu kan. Maka ini adalah pi R kuadrat yang A berbanding bisa gini aja ya, pi R kuadrat B. Nah, kemudian pi R-nya itu kan setengahnya dari diameter ya. Berarti 6 dibagi 2 dikuadratkan berbanding pi R-nya berapa? 4 ya.
maksudnya R-nya berarti 4 per 2. 4 per 2 dikuadratkan. Nah, Pi-nya kita coret. Kemudian 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi 3 kuadrat berbanding dengan 4 dibagi 2 adalah 2. 2 kuadrat. Maka sama dengan 9 berbanding 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Gampang kan teman-teman? Kita ke soal berikutnya. Sebuah kayu dengan panjang 200 cm disandarkan pada tembok setinggi 160 cm. Berapa jarak tembok dengan ujung bawah kayu? Jadi kalau kita gambarkan atau visualisasikan seperti ini. Ada kayu panjangnya itu 200 cm. Disandarkan pada sebuah tembok yang tingginya adalah 160 cm. Maka berapa jarak tembok dengan ujung bawah kayu seperti ini? Kita kasih tanda X gitu kan. Nah, ini akan membentuk sebuah rumus Pitagoras ya, dimana ini adalah sudut 90 derajatnya. Jadi X kuadrat sama dengan 200 kuadrat dikurangi ini sisi miring ya, dikurangi ini sisi tegak ya, 160 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 200 itu sekitar 40.000 ya, 40.000 dikurangi 160 kuadrat itu kalau 16 kali 16 aja 256 ya, berarti 256 tambah nolnya 2. Nah, seperti ini. Kemudian X kuadrat sama dengan kita kurangkan 40.000 kurangi 256 itu berapa kira-kira teman-teman? Coba kita hitung sama-sama. 400 kurangi 256 4. Oke, tinggal sisa 9, sisa 4 ya, berarti 94. Oke, 144 ya, 14400 gitu kan. Nah, berarti X sama dengan akar dari 14400. Nah, ini 144 itu 12 ya teman-teman ya. Jadi X sama dengan 120. Maksudnya akar dari 144 itu adalah 12. Nah, nolnya sisa 1 ya, karena diakarkan juga. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, soal berikutnya, soal terakhir ini ya. Jika tahun 2015 Feni berumur 3,25 windu, maka pada tahun 2022 umur Feni adalah, nah, satu windu itu adalah 8 tahun ya teman-teman ya. Satu windu itu adalah 8 tahun. Maka kalau 3,25 windu berarti 25 tahun ya teman-teman ya. 25 tahun. Nah, ini pada tahun 2015. Yang ditanyakan adalah pada tahun 2002. Berarti 2015 ke 2002 itu dikurangi 13 ya teman-teman ya. Maka umur Penny tahun 2002 adalah 25 dikurangi 13 sama dengan 12 tahun. Jawabannya adalah yang A. Oke. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.